Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Halo, selamat pagi Jess. Kita masih berlabuh di Jinhuangdao. Ini udah bulan April ya, tanggal 1, udah terasa. Saya naik kemarin tanggal 17 Desember 2021. Sekarang udah bulan April. Ya, begitu cepat waktu berlalu, udah terasa. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat sampai finish kontrak nanti. Saya rencana turun di akhir tahun biar bisa tahun baru di rumah. Mudah-mudahan lancar. Jadi ini lagi cek kargo sebelum kita bongkar. Pastikan kargo dalam keadaan bagus. Hai. Oh ya, pagi ini kita belajar mengenai radar saat kita anchor. Apa yang kita cek maupun di GPS ini. Apakah anchor posisi aman-aman aja, larat, atau ada bahaya-bahaya lain. Oke, mari kita simak guys. Oke, ini radar kita perbesar dulu nih skalanya. Nah, ini masih aman ya jaraknya nih. 7 kabel sama 4 kabel nih. Dari kapal ini 4 kabel, dari ini 7 kabel. Masih aman. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk tetap jaga kapal ini agar aman selama berlabuh? Kita harus mengenal nih istilah ini nih. Heading, speed, COG sama SOG. Heading ini arah atau haluan kapal. Ini nih, arah atau haluan kapal. Sementara speed ini speed rock water, speed kapal atau kecepatan kapal terhadap air. Bedanya sama SOG ini, kalau SOG ini speed over ground, jadi speed atau kecepatan kapal terhadap bumi. Kalau bedanya heading sama COG ini, kalau heading itu arah haluan kapal, jadi arahnya sana 032, sementara COG ini course over ground, jadi arah atau pergerakan kapal terhadap bumi. Jadi COG nya itu 280. Nah, COG nya itu ke sana. Jadi kalau kapal lagi berhenti atau berlabuh gini, kita bisa tahu arah arusnya kemana gitu. Jadi bedain ya antara angin sama arus. Kalau angin itu dari, kalau arus itu ke. Jangan sampai terbalik ya. Jadi dari sini tuh kita tahu arusnya itu kemana. Soalnya kapal ini kan berhenti, sementara arahnya ke sana, course over ground-nya itu mengarah ke sana. Jadi arusnya itu ke sana. Ini awal mula kita berlabuh. Sementara di sini nih kemarin sedikit larat atau dredging istilahnya itu. Karena kemarin kita itu pakai jangkar kanan 5 segel on deck. Terus karena jangkar kanan itu agak trouble kalau kita lagi bob kan, agak lama dia, kita ganti jangkar kiri. Dan selama proses kita hibop, kita agak larat dikit. Ya bukan larat sih, apa ya, posisinya bergeser. Karena harus satu persatu, nggak bisa langsung dua.
Terus ada trouble lagi kemarin, rantainya ngebelit, jadi harus diperbaiki. Jadi kita pakai jangkar kiri. Jadi untuk mengetahui apakah larat atau enggak itu biasanya dari heading, speed, COG sama SOG. Kalau kapal lagi berhenti kan pasti beda jauh nih heading sama COG nya, kecuali kalau kapal lagi berlayar. Kan kapal lagi berlayar, heading atau haluannya berapa, COG nya pasti tidak beda jauh, tergantung arusnya sih, arus angin sama biasanya currency. Kalau terlalu kuat ya sampai beda 10 derajat atau bisa 15 derajat kalau lebih kuat lagi. Kalau untuk berhenti ini beda jauh di arah pergerakannya sama haluannya, kecuali arah apanya, arusnya sama dengan headingnya, enggak beda jauh. Untuk speed ini juga enggak beda jauh. Ini speed kapal terhadap bumi, ini speed terhadap air atau speed drop water. Apakah dia kadang minus, kadang plus. Kalau kapal ini ya, kalau ini plus jadi kapalnya maju, kalau minus kapalnya mundur gitu. Nah jadi gitu, ini 0. Kalau ada speed kita bisa tahu sih, kita bisa tahu dari vektornya ini. Misalnya ini 0,5 atau 0,6, kita tahu arah pergerakannya kemana COG nya. Jadi vektor ini kan true vektor. Ini 12 menit biar aman kalau berlabuh. Kalau di laut biasanya saya buat 6 menit. Jadi kalau ada speed saya tahu COG nya itu vektor. Ada di video sebelumnya, pergerakan kapal kemana, 12 menit, agak panjang ya. Jadi 12 menit kemudian tahu pergerakannya kemana. Jadi itulah bisa kita katakan larat. Kalau speednya naik ya, speednya naik, COG nya juga berubah, sama ini kan beda jauh. Nah itu bisa kita katakan larat, dan harus segera inform engine room untuk standby engine sesegera mungkin. Kemarin juga kita darurat, mendadak hibop anchor, terus kita notice engine room untuk standby. Nggak lama, 15 menit udah standby. Ini kapal ini tap ini nggak butuh waktu lama. Untuk dari maneuvering speed ke sea speed juga nggak butuh waktu lama, hitungan menit doang. Bagus nih kapal ini speednya, ini lah geraknya. Untuk dari perpindahan dead slow ke half ke full itu juga nggak perlu waktu lama, hitungan detik doang. Bahkan mundur juga hitungan detik. Oh ya, dari GPS juga kita bisa mengetahui apakah larat atau enggak. Ini ada, kita full. Kalau berlayar kan biasanya kita pakai ini nih, highway, tampilan highway. Nah tampilannya begini dia, highway, tidak kelihatan ya. Nah dari highway ini kita tahu ini tengah-tengah ini kita sesuai rute. Ini apakah jatuh kiri atau jatuh kanan, ini kita bisa bikin ini 0,5 atau kita bisa perbesar 1 mil ke kanan atau mil ke kiri biar tidak terlalu jauh jatuhnya. Biasanya kalau saya di laut itu pakai ini. Kalau untuk berlabuh kita nih ada menu display, kita pilih ini ya, untuk atas bawah ini ya, kita pilih ke plotter 1, enter. Nah kalau berlabuh saya jaganya pakai ini nih, untuk anchor watch. Saya rasa semua perwira atau ini yang jaga pakai tampilan gini, jadi tahu pergerakan kapal nih sekarang di sini nih. Kemarin ini ya inilah, lihat sendiri. Kita bisa zoom in, zoom out. Ini udah maksimum.
Ini skalanya, kita zoom out. Kalau zoom out nih sampai berapa maksimal ya? Oh, sampai besar dia bisa. Sampai ini nih 192 mil. Kita zoom in aja sampai maksimum. Tahu pergerakan kapal nih, bergerak kemana dia. Ini bearing, COG, ini ring. Kita bahas nantilah kalau berlayar biar tahu perbedaannya. Oke, sementara gitu dulu Jess. Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam bekerja di cuaca maupun situasi yang buruk pun tetap semangat. Kita cari cuan karena kehidupan ini keras lur. Oke, selamat bertugas. Semangat selalu, happy sailing, bye bye.